Oke, kita sekarang akan masuk ke ukuran lokasi atau kuartil ya disebutnya. Ukuran lokasi ini ada 3, ada kuartil 1 atau kuartil bawah, kemudian Q2 atau kuartil tengah yang disebut median juga, kemudian Q3 kuartil atas atau kuartil atas gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ditanyain Q2, ya udah berarti median ya. Oke, kuartil itu apa sih? Kuartil itu adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar ya. Membagi 4 bagian sama besar. Ibaratnya nih, kita punya martabak telur yang panjang, terus kita mau bagi jadi 4 bagian yang sama besar. Kalau kita mau membagi menjadi 4 bagian yang sama besar, otomatis kita akan membelah 3 sayatan ya kan? Akan membuat 3 sayatan, 1, 2, 3. Nah, 3 sayatan inilah yang disebut dengan kuartil ya. Ini kan membagi jadi 4 bagian sama besar. Oke, ini nilai-nilai yang membagi 4 bagian sama besar disebut kuartil. Ada yang namanya kuartil 1 atau kuartil bawah. Itu letaknya yang paling kiri gitu ya. Berarti bisa dibilang juga adalah data yang 25%. Jadi 25% datanya dari nilai-nilai anak kelas 10 tuh berapa sih gitu ya. Kemudian kalau Q2 itu nilai tengah ya, kuartil tengah itu adalah membagi menjadi 2 bagian sama besar gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kuartil atas, yaitu 75%-nya. Jadi nanti fungsinya buat apa? Misalnya ibu pengen lihat nih nilai-nilai matematika kalian tuh bagus apa enggak gitu kan. Nah ibu bisa lihat dari kuartil. Kalau misalnya ibu udah tahu kuartil satunya berapa, misal kuartil satunya adalah 70. Kalau kuartil 1 atau nilai yang paling bawahnya itu udah 70, berarti nilai kalian bagus-bagus gitu kan. Udah ketahuan, nggak perlu dicek satu-satu pun udah kelihatan bagusnya karena kuartil bawahnya aja udah bagus. Nah, kalau misalnya jelek gimana? Ya berarti besar kemungkinan nilai-nilai yang lainnya pun tidak terlalu baik gitu. Oke, itu dia ya. Jadi 25% anak-anak itu nilainya 70-an misalnya. Berarti baik kan? Udah terbilang baik gitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang D. Ukuran lokasi atau yang ditanyakan di D itu adalah kuartil. Kuartil kita ini dulu ya. Berarti yang E dulu. Kuartil atas atau Q3. Ini E ya. Kuartil atas atau Q3. Nah, kayak tadi waktu median kita harus menentukan dulu kelas atau letaknya. Letaknya kuartil 3 tuh di mana? Letaknya di mana nih kuartil 3 tuh? Nah, ingat tadi kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Maka di sini per 4 ya, membagi 4 bagian per 4. Sekarang kita yang diminta apa? Kuartil 3. 3. Oke, berarti 3 per 4 dikali N dikali jumlah data. N-nya tadi berapa? 40 kan? Nih, totalnya semuanya 40. 3 per 4 dikali N, 3 per 4 dikali 40. Berapa? Boleh kalian ngerjain 3 kali 40 sama dengan 120. 120 bagi 4 sama dengan 30 boleh. Boleh 40 dulu dibagi 4. 40 bagi 4 sama dengan 10. 3 kali 10, 30. Nah, 30-nya ada di mana nih? Kita lihat, ingat. Kuartil sama median, lihat frekuensi kumulatif, bukan lihat frekuensi. 30 letaknya ada di mana? Lihat frekuensi kumulatifnya. 30 letaknya ada di sini, ya kan? Nggak mungkin di sini, karena ini batasnya sampai 25. Berarti 30 ada di sini. Berarti kelas kuartil 3 ada di sini. Interval 81 sampai 90. Kelas 81 sampai 90. Kita tentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya berarti berapa? 81 dikurang 0,5. 80,5. Frekuensi kumulatifnya berapa? Ingat bahwa frekuensi kumulatif adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya, sebelum kelas Q3. Karena Q3-nya di sini, berarti frekuensi kumulatifnya yang sebelumnya 25. Kemudian frekuensi kuartil 3. Ini tadi kelasnya kuartil 3. Maka frekuensinya berapa? 10. Ini F ya, F aja, F Q3. Berarti frekuensinya, bukan frekuensi kumulatif, bedakan.
berarti 10. Kemudian P-nya panjang intervalnya yang tadi ya, sama 10. Yang dari apa itu tadi 60, 51, 52 sampai 60 itu adalah 10 panjangnya. Rumusnya sama kayak median, cuman ganti letak N-nya aja. Ya, TB ditambah, kalau tadi median kan setengah N ya, setengah N min FK per F M kali PK. Ini tinggal ganti ini aja. TB ditambah 3/4 karena Q 3. 3/4 min FK per FQ3. Oke, frekuensi kuartil 3 dikali P. TB-nya berapa? Masukin 80,5 ditambah 30 ya, Q3-nya 3/4 N-nya adalah 30 min FK-nya 25 per panjang frekuensi kuartil 3-nya 10 dikali 10. 80,5 ditambah 30 kurang 25, 5 dibagi 10 dikali 10. 80,5 ditambah 5 kali 10, 50 dibagi 10. 80,5 ditambah 50 bagi 10, 5 berarti 85,5 ya. 80,5 ditambah 5. 5-nya jangan taruh di sini. Karena ini kan nggak ada komanya ya, berarti di sini. 85,5. Oke. Tuh, itu dia kuartil atas atau Q3. Kemudian kita lanjut ke, berarti ini yang D ya. Kuartil bawah atau Q1 yang tadi membagi 25% datanya ya. Karena tadi ingat lagi kuartil itu membagi 4, berarti per 4. Sekarang yang ditanyain kuartil 1, angka satunya pindahin jadi 1/4 N. Oke, nilai datanya tadi berapa? 40. Artinya 1/4 dikali 40. Berapa hasilnya? 10. 40 bagi 4, 10. 1 dikali 10, 10. 10, lihat FK-nya ada di mana? Oke, FK. Ingat-ingat lagi FK. Nih, FK-nya ada di sini dong. Ya, 10 ada di angka 13 ya kan? Berarti kelas kuartil satunya ada di sini. Letaknya ada di kelas 61 sampai 70. Maka TB-nya berapa? 61 kurang 0,5, 60,5. FK-nya, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas ya, sebelum kelas kuartil satunya. Berarti tadi kuartil satunya ini, FK-nya adalah sebelumnya, 5. Ya. Kemudian frekuensi kuartil 1, frekuensi kelasnya. Oke, tadi kelasnya yang sebelah sini. Frekuensinya berapa? 8. Kemudian panjang kelasnya, P-nya masih sama yaitu 10 ya, karena soalnya masih yang ini juga. Nah, rumusnya sama aja kayak median. Jadi untuk mengerjakan kuartil, kalian tuh cukup hafal rumus median, udah bisa ngerjain kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan median gitu ya. Kuartil 1 dengan TB ditambah, nah, apa yang diganti dari median? Ininya apa? Karena kuartil 1 berarti 1/4 N ya. TB ditambah 1/4 N min FK per F kuartil 1 dikali P. TB-nya masukin 60,5 ditambah 1/4 N. Letak kuartil satunya di mana? Di 10. 10 kurang FK-nya 5 dibagi frekuensinya 8 dikali panjang kelasnya 10. 60,5 ditambah 10 kurang 5, 5 dibagi 8 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 5 kali 10, 50 dibagi 8. 60,5 ditambah 50 dibagi 8 sama dengan 6,25. Jadi 60,5 ditambah 6,25. 5, 7, 6, 66,75. Jadi kuartil 3-nya atau data yang 70% itu ada di nilai 66,70 25% ya, 25%-nya ada di nilai 66,75. Kira-kira kalau 66,75 bagus apa enggak nilainya? Ya, coba deh. Oke, itu dulu ya, sampai situ dulu ukuran lokasi. Nanti untuk varians dan simpangan baku kita akan bahas secara bahas di mendatang ya, di pertemuan yang mendatang, insya Allah.